my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau sharing mainan lagi. Aku udah mengelompokkan mainan kayu atau biasa kita kenal wooden toys yang bermanfaat banget untuk anak usia balita sampai anak aku udah 3 tahun. Jadi sebenarnya udah banyak banget kan ya aku bikin review tentang mainan yang udah masing-masing aku kelompokin, mana yang mainan open ended toys atau mainan matching game atau mainan sortir menyortir, pokoknya udah banyak banget. Nah, untuk itu aku di sini aku kelompokin lagi ke dalam wooden toys yang bisa dipergunakan untuk si kecil dari dia bayi sampai dia usia 3 tahun plus. Nah, aku kelompokkan lagi sebagai mainan yang wajib punya, mainan kayu yang wajib punya karena manfaatnya banyak banget dan sangat edukatif sekali. Ada mainan-mainan tertentu yang memang lebih baik kita berikan kepada si kecil mainan kayu, karena selain mainannya awet daripada bahan-bahan mainan plastik, kayu juga lebih memiliki warna yang kontras kayak gini-gini. Rata-rata memang permainan seperti ini tuh memiliki warna-warna yang kontras yang bisa menstimulasi penglihatan, edukasi warna dan sebagainya. Oke, langsung aja aku akan spill satu persatu. Di sini ada 9 wooden toys. Tapi sebelum aku lanjut spill mainan ini, jangan lupa untuk subscribe dulu karena banyak banget nih yang udah nonton video aku tapi belum pada subscribe. Jadi subscribe dulu ya moms, biar nanti moms nggak ketinggalan lagi video-video aku yang insya Allah bisa memberikan banyak manfaat untuk mami semua. Oke, yang paling pertama banget aku spill untuk anak dari yang umur paling kecil. Di sini aku sudah beliin mainan kepada anak aku dari bayi itu puzzle, tapi puzzle yang super sederhana. Ini namanya puzzle knob. Jadi kayak gini puzzlenya. Nih sebenarnya ini tuh udah banyak banget ya yang bikin review ini, dan aku tuh bikin review ini dari aku rekomendasiin mainan untuk anak usia bayi sampai 1 tahun. Nah, ini wajib banget punya karena harganya pun juga murah banget dan macam-macam banget. Ini mohon maaf karena udah hilang 2 biji karena udah lama banget. Terus knobnya juga ada yang lepas-lepas nih. Jadi ini tuh manfaatnya adalah anak mencocokkan, mengambil, bisa menstimulasi jemarinya dia untuk mengambil pakai ini, knobnya ini. Terus ketika diacak-acak, anak akan mengembalikan dan menyusun sesuai dengan bentuk. Jadi nama-nama binatang, misalkan kayak gini, serangga, ataupun nama-nama edukasi lainnya kayak huruf ataupun angka. Nah, kalau untuk angka dan huruf, wooden toys huruf-huruf A sampai Z, dan selain belajar mencocokkan, dia juga belajar mengenal huruf dan juga mengenal warna. Ini bagus banget, di papannya itu ada inisial huruf pertama dari masing-masing huruf. Jadi kita belajar sekali ngasih tahu nih, misalkan ini A, bahasa Inggrisnya A. Oh, apa A itu? Airplane, kayak gitu-gitu. Jadi sekalian kita bisa edukasi juga apa aja nama-nama benda dari bahasa Inggris. Terus ini udah ya yang dari bayi-bayi untuk anak usia di bawah 1 tahun. Pakai 2 ini. Kalau anaknya sudah di atas 1 tahun, moms bisa beliin si kecil mainan kayu yaitu dari geometri ini. Ini juga sering banget aku review. Moms bisa beliin ini di usia 1 tahun plus. Fungsinya adalah anak sudah belajar mengenal geometri dari ia usia 1 tahun. Nah, bermain geometri ini bukan cuma dia tahu bentuk ya. Dia cuma bukan tahu bentuk ini kotak, ini segitiga, ini apa. Kita bisa ajarin dia dari mensortir warna, mensortir bentuk. Ini juga udah aku review juga di video aku yang tentang ide bermain sortir menyortir. Bagus banget manfaatnya karena anak memberikan keterampilan khusus kepada si kecil bagaimana dia menyortir sesuai dengan bentuknya. Selain dia mengenal, dia juga menyortir. Untuk anak 1 tahun mungkin lebih kayak masukin dulu. Mereka kan menstimulasi tangannya mereka supaya bergerak, memegang, menyentuh, terus mengkelompokkan sesuai dengan bentuknya. Ia juga bisa belajar lebih kompleks untuk menyusun sesuai warnanya. Misalkan semuanya warna biru, bawahnya biru, semua hijau, sama ntar diurutin kayak gitu. Terus selain yang masukin, disortir, ngebentuk warna, dia juga bisa ajarin si kecil bahasa Inggris nih. Misalkan dari belajar warna, bahasa Inggris warna, terus belajar bahasa Inggris bentuk. Terus selain itu juga bisa mengajarkan si kecil berhitung. Banyak ya, satu mainan kita bisa bermacam-macam cara bermainnya juga gitu. Nah, setelah itu untuk anak usia 1 tahun, moms bisa berikan ini rainbow block. Nah, ini dengan metode Montessori biasanya sering banget digunakan di metode Montessori.
sebenarnya ini juga ada beberapa mami yang bingung gimana sih cara maininnya gitu kan. Kok kayaknya cuma ditumpuk-tumpuk doang. Atau lagi-lagi ini juga kayak Open Ended Toys yang aku juga ada reviewnya, videonya tentang cara bermain Open Ended Toys. Itu mainan yang bisa kita mainkan berulang kali dengan metode atau cara bermain yang berbeda-beda. Nah, kalau anak aku tuh sebenarnya lebih kayak belajarnya itu kayak belajar menyusun ya. Jadi melatih keseimbangannya juga kalau dia menyusun supaya jangan sampai jatuh. Nah, ini kayak gini-gini, bisa kayak gini, atau bisa kayak ditumpuk-tumpuk, atau malah sekarang usia 3 tahun selain disusun-susun kayak gini, bikin menara-menaraan, dia juga dibikin kayak jadi main orang-orangan kayak gitu-gitu. Itu sekreativitas anak aja. Kayak anak aku udah dibikinnya tuh udah kayak bukan cuma ini, kayak dibikin gedung-gedungan, dibikin rumah-rumahan, terus dibikin kayak terowongan dan sebagainya. Untuk anak usia 2 tahun sebenarnya sih kalau baru 2 tahun ya, menginjak 2 tahun mungkin udah stop sampai yang tadi aja. Tapi kalau misalkan anaknya mungkin sudah jalan mau 2,5 tahun atau 3 tahun, karena 2 ke 3 tahun itu lumayan perubahannya signifikan banget. Jadi kalau baru-baru 2 tahun tuh dia masih kayak kebayi-bayian gitu. Tapi kalau udah 2 tahun lebih dikit kayak 2,5 tahun udah bisa kita berikan mainan-mainan yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Nah, aku sudah memperkenalkan anak aku puzzle-puzzlean, seni-seni puzzle standar itu dari usia dia 2 tahunan lebih dikit gitu. Walaupun agak rumit, tapi nggak masalah banget karena mengasah kreativitas dia biar dia tuh tahu gimana cara mainnya. Jadi nanti ketika dia memang udah cocok memainkan itu, dia udah bukan nggak perlu tanya lagi, nggak perlu, karena udah terbiasa sama dia tuh di otak-atik gitu. Nah, puzzle ini ada 3. Ini di sini aku ada puzzle kubus. Puzzle-nya besar-besar. Aku beli temanya yang dinosaurus nih. Besar ya partnya. Jadi kayak cuma 9 potongan gitu. Jadi nggak terlalu rumit. Nggak kayak jigsaw puzzle-puzzle atau yang sebelumnya aku pernah rekomendasikan dari Magnetic Puzzle Book. Nah, dia cuma 9, jadi harusnya lebih dan besar juga. Jadi harusnya lebih mudah. Minimal dia bisa menggenggam, terus dia bisa mencocokkan. Nah, ini tuh ada aturannya tuh. Dia nggak cuman variasinya ada banyak, nggak cuman dinosaurus, ada hewan-hewan juga. Tapi sebenarnya pas aku beli ini, aku pikir ini tuh bakal mudah, tapi ternyata enggak. Soalnya kenapa? Karena satu varian kayak gini, dia walaupun cuma 9, tapi dia bisa menjadi 6 bentuk. Nih, jadi setiap kubusnya ini, dia tuh ada 6. Tuh, masing-masing tuh kayak bikin kita tuh bingung, ini bagian partnya mana ya, ini yang dinosaurus yang ini yang mana ya gitu. Jadi ini bolak-balik juga. Jadi ini yang biru, aku juga nggak hafal jujur nama-nama dinosaurus. Nah, ini dinosaurus yang bisa terbang. Wooden toys berikutnya masih tentang puzzle. Nah, aku beliin anak aku itu Primate Puzzle. Nah, jadi ini direkomendasikannya untuk anak usia 3 tahun. Ini aku beli 1 paket. Kenapa disebutnya Primate Puzzle? Karena anak sudah belajar konsep matematika pecahan. Jadi ini bagus banget. Kenapa aku tertarik banget sama mainan puzzle ini? Memang puzzle-nya memang tipis, model kayunya tuh bukan yang kayu-kayu tebal kayak yang tadi. Anak bisa belajar macam-macam, belajar warna, belajar menyusun, belajar pecahan, konsep pecahan kayak gitu, dan juga belajar mengenal bentuk. Nah, ini bentuknya ada macam-macam. Ini ada lingkaran. Ini kita bisa lihat ya, Mams ya. Dia satu gini ada 4. Ada yang dipecah jadi 2, 1/2, terus ada yang dipecah jadi 3, 1/3, 1, 2, 3, dan ada yang dipecah jadi 4. Warnanya beda-beda. Jadi 1/4. Selain lingkaran ada macam-macam ya. Ada segitiga. Terus ini ada kotak atau persegi. Ini bentuknya gelombang-gelombang, jadi lebih rumit ya karena susunannya bukan lurus. Ini macam-macam kotak sama lingkaran dan segi 6. Terus yang berikutnya yang kelima, ini campuran, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang kotak. Terus berikutnya masih tentang puzzle, bisa dipakai dari usia 2,5 tahun, 2 tahun atau 2,5 tahun. Nah, nih main gimbot ala-ala wooden toys. Partnya dia juga warna-warni, cuman dia kayunya lebih tipis. Bagaimana anak belajar menyesuaikan bentuk dari bidang-bidangnya dia supaya pas. Karena kalau misalkan partnya kayak gini bisa nggak masuk gitu, kayak misalkan begini aja ya, misalkan menyusun kayak gini terus ada yang bolong tapi ternyata sisanya kotak. Nah, anak kan jadi belajar berpikir ya, logikanya dia ini gimana caranya masih kosong 4 tapi bentuknya seperti ini, berarti kan harus diotak-atik ulang. Dan ini sebenarnya asik mainnya karena kita aja, orang dewasa aja seneng banget maininnya. Jadi belajar memahami juga bagaimana cara mainnya juga, dan logikanya juga, logic thinkingnya juga, matematika lagi, balik lagi. Sudah menginjak mainan kayu untuk anak usia 3 tahun plus. Nah, di depan aku ini ada mainan logic game, dan aku juga pernah bikin juga reviewnya, nanti aku kasih linknya juga semuanya. Jadi masing-masing jenis mainan itu sudah aku kelompokkan. Ini adalah Montessori Intelligence. Cara mainnya
cukup rumit. Jadi memang untuk diperuntukkan anak usia 3 tahun, dan aku beliin anak aku ini di usia 3 tahun. Awal-awal main sehari 2 hari dia coba buat ngulik gitu, dia main cara main sendiri. Jadi dia cara mainnya juga banyak. Dia ngulik-ngulik, lama-lama terbiasa, terasah gitu, lama-lama dia jadi jago. Jadi ada gagangnya, bisa dilepas. Nah, awal-awal dia cuma nyocokin berdasarkan warna. Misalkan ini biru, berarti biru semua, atas-atasnya biru. Terus ini misalkan pink semua, ini kuning semua, ntar di sini ungu semua. Jadi si kecil belajar mensortir berdasarkan warna. Nah, ini bolak-balik. Nggak cuma itu aja, nggak segampang itu juga cara maininnya. Jadi dia tuh ada kartu, yang mana di sini itu manfaatnya si kecil bisa memainkan berdasarkan jenis kartunya. Ini misalkan dia ayam, panda, ayam, berarti di sini harus ayam, panda, ayam. Terus kayak gini misalkan monyet, kelinci, monyet, berarti di sini monyet, kelinci, monyet. Nah, si kecil kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak harus konsentrasi, nggak boleh terdistraksi, nggak boleh gampang teralihkan. Si kecil harus gimana? Harus ngepasin, nyocokin sama kartu ini. Berdasarkan warna kan ketahuan ya, kelihatan banget gitu kan. Tapi kalau nyocokin yang udah diacak-acak kayak gini, nyesuaiin sama kartu, itu kan harus benar-benar teliti gitu ya, karena bisa jadi ketuker atau salah warna atau salah gambar kayak gitu-gitu. Nah, ini ada banyak banget kartunya. Terus yang terakhir di sini ada block slice puzzle. Sorry, ini tuh ala-ala coding game gitu. Jadi partnya tuh kayunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini partnya kayunya bagus banget, halus banget, bagus. Terus cara mainin ya, ini kayak menara ya, kayak menara tapi dia itu sebenarnya potongan. Nah, potongan kayak gini. Nah, si kecil harus mencocokkan antara si velcro biar dia lurus. Karena kalau misalkan nggak sesuai nih, misalkan begini aja, atau nggak begini, kan kalau begini bisa jomplang ya, nggak lurus ya, dia nggak mungkin dapat nemu lagi tuh. Jadinya kayak gini kan. Jadi si kecil tuh belajar untuk menyusun setiap setiap slice-nya, kayu-kayu ini menyesuaikan antar slice puzzle-nya. Nah, menyesuaikannya pun nggak sembarangan, walaupun di sini ada kodenya kayak velcro. Jadi merah putih pasti harus ketemu sama jodohnya, merah putih. Cuman ini nggak akan match karena tuh dia adalah bagian yang halus. Jadi harusnya ketika ada hijau biru velcro-nya harus ketemunya sama hijau biru yang kasar. Nah, nih yang velcro supaya dia nempel, jadinya gini. Kira-kira seperti itu. Jadi anak belajar menyusun karena Pica juga waktu pertama dia sempat kayak miring gitu. Padahal dia susunannya benar sesuai velcro, sesuai warna, tapi dia salah mencocokkan velcro antara yang kasar sama yang halus. Dia salah di situ, jadinya tuh miring dan nggak nempel gitu. Atau nggak udah bisa nempel, udah bisa berdiri tapi jadinya miring. Oke, segini aja rekomendasi wooden toys dari Bunda Pica. Semoga bermanfaat untuk mami semua. Untuk link-link dari mainan-mainan ini nanti akan aku kasih semuanya di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.